Dan pemirsa, kendati berjalan lancar, penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih diwarnai catatan kritis dari masyarakat sipil dan juga sejumlah mantan penyelenggara pemilu, terutama terkait dengan proses rekapitulasi verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024. Bagaimana KPU menyikapi ini dan bagaimana pula KPU menjamin anggotanya tetap menjaga integritas dan independen. Kami akan mengulasnya bersama dengan Komisioner KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idrus. Mbak Betty, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, kendati KPU sudah berulang kali membantah bahwa isu dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual sebenarnya tidak benar. Nyatanya isu itu belum hilang, masih juga menjadi perbincangan di masyarakat. Bahkan tidak selesai meski dengan KPU sudah menetapkan parpol peserta pemilu. Apa catatan Anda mengenai hal ini dan bagaimana mengcounter isu ini? Ya, atas nama KPU tentu kami menyadari ini resiko dari pekerjaan yang kita ambil, Mbak. Tapi kemarin pleno terbuka terkait dengan rekapitulasi penetapan partai politik itu dilakukan dengan juga mengundang KPU provinsi se-Indonesia dan disertai dengan calon peserta pemilu tahun 2024. Kami lakukan secara terbuka, disampaikan secara terbuka, dan salah satu partai politik dari calon peserta yang kami undang memang mengajukan keberatan. Dan itu adalah hak dari partai politik tersebut untuk menyampaikan keberatan dalam rapat pleno terbuka. Artinya, semua proses yang kami lalui dari awal sampai akhir, saat kami melakukan sosialisasi, lalu melakukan pendaftaran, verifikasi administrasi, sampai dengan masa akhir di mana verifikasi faktual dilakukan, itu sudah dilakukan secara terbuka dan endingnya kemarin ketika rapat pleno. Publik juga dapat menilainya, mekanisme pleno terlalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mbak Afi. Ya, menegaskan kembali Mbak Betty, karena memang salah satu hal yang disoroti oleh masyarakat sipil dan juga bahkan mantan penyelenggara pemilu adalah KPU yang tidak terbuka, khususnya mengenai berita acara rekapitulasi verifikasi faktual. Apa tanggapan dari KPU? Kalau itu terjadi, sesungguhnya ketika rekap kemarin itu dapat disampaikan, begitu. Saya sendiri menilai bahwa kerja-kerja kami ini dinilai dari sistem informasi partai politik, yang mana dari hulu sampai hilir ketika masa pendaftaran, sistem informasi partai politiklah yang menjadi bentuk komunikasi kami dari nasional sampai dengan tingkat satker di KPU Kabupaten Kota. Sampai kemarin ketika rekapitulasi yang dilakukan secara terbuka, kami belum mendapatkan masukan terkait isu yang berkembang saat ini, Mbak Afi, setidaknya ke saya sendiri. Lalu kira-kira apa yang menjadi komitmen dan juga tanggung jawab KPU jika ternyata ada bukti soal dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual itu? Karena itu juga banyak tuduhan dan desakan diarahkan ke pihak KPU. Ya, semua pihak atau siapapun tentu punya jalurnya masing-masing, punya kanal untuk penyelesaiannya masing-masing. Tentu kami dari Komisi Pemilihan Umum secara organisasi akan siap memberikan jawaban versi Komisi Pemilihan Umum dari bawah sampai dengan KPU Nasional. Karena KPU RI lah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi, dan kemudian kami akan menyampaikan kepada publik partai politik mana saja yang sudah lolos dan kemudian diberi nomor urut. Tanggung jawabnya dari KPU RI. Baik, jadi tanggung jawab sepenuhnya memang diambil dan ada di tangan KPU sendiri ya? Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mbak Afi, demikian adanya. Baik, Mbak Betty, ada rencana memperkarakan polemik ke DKPP. Seperti apa respon dari Ya, KPU mengenai rencana ini? kalau di beberapa grup WhatsApp kami katanya ada demikian, tentu sekali lagi Mbak, kanal-kanal itu bisa saja termasuk partai politik. Tadi salah satu partai politik yang akan mengajukan ke Bawaslu, kita tunggu, nanti tentu akan ada mediasi, bentuk mediasinya seperti apa, versi KPU akan menyiapkan jawabannya, dan kemudian berlanjut sesuai dengan mekanisme yang akan berlaku pada setiap kanal penyelesaian persoalan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dugaan pelanggaran kode etik. KPU harus siap secara organisasi.
Baik, nah kita beralih ke salah satu pembahasan yang juga menjadi perbincangan, di mana kita tahu Perpu Pemilu diterbitkan oleh Presiden Jokowi, terutama bagaimana KPU menindaklanjuti yang terkait dengan pengisian SDM di 4 daerah otonomi yang baru, Mbak Betty. Ya, kami sudah mendapatkan Perpu sebagaimana dimaksud, yang kemudian rancangan terkait dengan peraturan KPU untuk pengisian 4 daerah otonom baru sesuai dengan ketentuan juga sudah kami siapkan klausul-klausulnya, Mbak. Nah, peraturan KPU ini tentu harus mendapatkan konsultasi dengan pembuat undang-undang, dalam hal ini Komisi 2 DPR RI dan juga Presiden Republik Indonesia dalam hal pengisian 4 provinsi untuk diisi SDM di tingkatan provinsinya, karena pemilu dalam hal ini DPD sudah dimulai, proses pengumumannya kepada publik tanggal 6 Desember, tanggal 16 Desember itu sudah memasuki tahap di mana para calon anggota Bacalek DPD sudah bisa menginput dukungan, bentuk dukungan dan surat dukungan kepada masing-masing Bacalek sebagaimana dimaksud. Itu akan berefek pada tahapan. Nah, kalau kemudian pada 4 daerah otonom baru memerlukan tambahan waktu, tentu akan kami lakukan perbaikan terkait dengan penambahan waktu tahapan terutama untuk 4 daerah otonom baru yang baru disahkan melalui Perpu, Mbak Afi. Jadi kami sudah menyiapkan klausulnya, draft perubahan terkait dengan peraturan KPU untuk kami ajukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah mendapatkan nomor pengesahan baru dari Kemenkumham. Berapa lama kira-kira proses itu dalam waktu dekat, tapi kita tahu tahapan juga sudah mulai berjalan, estimasi paling lambat, adakah timeline yang bisa disampaikan? Ya, urgensi tentu tergantung, Mbak. Biasanya kalau urgen dan kemudian cepat, kita tergantung pada mekanisme yang akan kami lakukan pada rapat konsultasi di DPR RI. Tapi sepanjang kami kemarin pleno, kalau terjadi ternyata di 4 daerah otonom baru memerlukan tambahan waktu, akan kami sesuaikan peraturan KPU terkait dengan jadwal dan tahapan sebagai akibat keluarnya Perpu. Mbak Betty, bahwa ada salah satu partai yang mengatakan akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI usai dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan. Diklaim mereka menyampaikan bahwa KPU melakukan manipulasi data sehingga parpolnya tidak memenuhi syarat tersebut. Apakah sudah ada respon lebih jauh dari pihak KPU terhadap partai yang mengajukan gugatan ini? Sejauh ini, sampai hari ini, ketika kemarin kami menetapkan, kami belum mendapatkan laporan itu. Apakah sudah sampai ke Bawaslu atau tidak? Tapi secara organisasi tentu kami menyadari itu adalah hak setiap partai politik yang ingin mengajukan gugatan termasuk ke Bawaslu. Tadi sudah saya sampaikan, kami menunggu tahapan yang terjadi di Bawaslu. Nanti Bawaslu akan memanggil KPU sebagai pihak terkait untuk kemudian sama-sama membuktikan dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tahapannya biasanya mediasi dulu, mediasi ketemu dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Tapi kalau mediasi tak ketemu, maka akan ada sidang adjudikasi. Kita ikuti saja rangkaiannya, Mbak. Baik, dan kita KPU nantikan insya Allah. update terbaru, kita ikuti bagaimana perkembangan lebih lanjut dari isu tersebut. Terima kasih Mbak Betty Epsilon Idrus atas waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News. Mbak Afi.